Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan selalu semangat ya walaupun kita belajar di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Indri dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum Ibu mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu teks cerita fantasi. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah pernah menonton film fiksi kan? Harry Potter, Avenger, Transformer, ataupun yang lainnya. Atau kalian sudah pernah menonton cerita fabel atau mendengar cerita fabel? Atau juga kalian sudah menonton cerita rakyat. Nah, Ibu yakin kalian pasti sudah pernah menonton sebagian dari cerita-cerita tersebut. Jadi, apa itu teks cerita fantasi? Ada yang sudah tahu? Ya, teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata yang diciptakan oleh penulis. Nah, kita lihat di sini ada ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Yang kedua, ide cerita sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, bisa lintas ruang dan waktu. Yang keempat, memiliki tokoh unik, yaitu mempunyai kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi atau tidak nyata. Yang keenam, bahasa, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Cerita fantasi total yaitu berisi fantasi pengarang terhadap suatu objek. Semua cerita tidak terjadi pada dunia nyata. Semua nama orang, objek, kota benar-benar rekaan pengarang. Cerita fantasi irisan yaitu cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Cerita fantasi sezaman yaitu latar yang digunakan pada satu masa saja. Misalnya pengarang menggunakan masa kini saja, atau masa lampau saja, atau masa yang akan datang saja. Berbeda dengan latar lintas waktu, yaitu cerita fantasi yang menggunakan lintas waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, atau masa kini dengan masa 40 tahun yang akan datang. Selanjutnya ada struktur teks cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Contoh, Minggu pagi yang cerah, Manda, Ria, dan Dina berada di Monas. Di situ memperkenalkan tokohnya yaitu Manda, Ria, dan Dina, dan juga ada latarnya, latar waktu Minggu pagi dan latar tempat ada di Monas. Selanjutnya, struktur yang kedua ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi masalah atau konflik yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contoh, di mana kita? Ria bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Struktur yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan bagian penutup yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contoh, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Selanjutnya ada unsur-unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama ada kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama atau aku, saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka atau nama orang. Contohnya, mereka segera ke istana.
Selanjutnya ada penggunaan latar. Nah, penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Contohnya, saat tengah malam Ratu menangis di kamarnya. Di situ ada 3 latar. Tengah malam yaitu latar waktu, menangis yaitu latar suasana, di kamarnya yaitu latar tempat. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Nah, di situ kata konjungsi temporalnya yaitu kata setelah. Kemudian ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, di situ kata tiba-tiba merupakan ungkapan keterkejutan. Kemudian penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Vina kalang kabut. Nah, kalimat pertama, raksasa itu mengejar kita, menggunakan kalimat langsung karena ditandai dengan 2 petik ganda. Nah, yang kata teriak merupakan keterangan penyertanya. Oke, sekian dulu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.